Pemirsa, hari ini IHSG dibuka di zona hijau di posisi 6.197 dan bergerak menguat ke level 6.265 atau menguat 1,44%. Apakah penguatan IHSG dampak dari pengumuman struktur pengurus Danantara? Berikut wawancara reporter Garuda TV Edo Yoga dengan Kepala Ekonomi Trimega Sekuritas Fahrul Fulvian. Pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka dengan di zona hijau di posisi 6.197, bahkan ini bergerak menguat di posisi 6.265 atau menguat 1,44%. Kemudian apakah IHSG ini menguat karena faktor setelah diumumkannya struktur kepengurusan Danantara atau justru ada sentimen lainnya yang membuat IHSG hari ini berada di zona hijau? Dan untuk membahas lebih mendalam, tentu saya tidak sendiri namun akan berbincang bersama dengan Chief Ekonom dari Trimega Sekuritas. Sudah ada di sisi sebelah kiri saya ada Pak Fahrul Fulvian. Halo Pak Fahrul, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar saya baik Mas Edo. Baik Pak Fahrul, seperti yang saya sebutkan di awal bahwasannya IHSG, indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di zona hijau begitu. Apakah kemudian ini karena faktor setelah diumumkannya secara resmi pada hari kemarin kepengurusan Danantara atau mungkin ada sentimen lainnya begitu Pak? Iya, pada dasarnya kita lihat ada 3 hal, Mas. Yang pertama, secara valuasi setelah segala sentimen yang terjadi ya, IHSG sekarang valuasinya udah cukup murah. Bahkan mungkin beberapa saham perbankan itu dividen yieldnya sudah lebih besar daripada yield obligasi. Itu faktor pertama. Faktor kedua, dari sisi global juga semalam Donald Trump menyatakan bahwa bisa jadi nih perang dagang dan juga tarif baru yang bisa muncul diumumkan pada tanggal 2 April itu tidak seagresif yang diperkirakan sebelumnya. Dan yang ketiga tentunya, kalau dari sisi lokal sendiri, itu kita bisa melihat bahwa pengumuman Danantara yang sebagian besar, bukan sebagian besar semuanya, itu berasal dari kalangan profesional, itu pada dasarnya itu berhasil menampik kekhawatiran yang sebelumnya muncul. Baik, Pak Fahrul, di faktor ketiga yakni pengumuman Danantara juga memiliki dampak baik begitu terhadap pasar. Apakah kemudian ini juga menunjukkan pasar ini menaruh kepercayaan yang besar, lalu kemudian juga optimis terhadap kinerjanya Danantara ke depan untuk ekonomi Indonesia, Pak? Iya, kalau kita lihat sebenarnya setelah sebelumnya itu sempat ada pesimisme dan skeptisme ya yang muncul, ini dengan adanya announcement dari Danantara, ini pasar berubah dari yang awalnya skeptis menjadi netral aja. Karena pasar itu pada dasarnya itu senang dengan realita. Mereka akan membahas fakta-fakta yang ada. Maka di sini ada urgensi dari Danantara untuk bisa memaintain sentimen positif, untuk bisa memberikan guidance-guidance yang baru dan hasil-hasil yang baik. Setelah ini pasar akan menunggu komunikasi dan hasil selanjutnya dari Danantara. Karena itu kita sangat tunggu ya aksi-aksi selanjutnya dari Pak Rosan dan tim. Baik, kalau dilihat itu sentimen positif dan menunggu bagaimana guide dari Danantara ini sendiri. Kalau Pak Fahrul melihat ke depannya ini seperti apa? Apakah kemudian juga pasar akan semakin menaruh kepercayaan dengan Danantara dan prediksinya untuk ke depan IHSG ini juga apakah akan menguat dan berada terus di tren positif? Iya, satu hal yang Danantara itu mesti klarifikasi adalah mereka akan melakukan investasi di mana? Kalau dari pasar saham, saat ini khawatirannya adalah Danantara ini justru menarik dana dari pasar saham. Karena kenapa? Karena ada perpindahan kan ya dari pemerintah kepada Danantara. Ini yang saya rasa Danantara ada urgensinya juga. Danantara need to rescue the public stock market first. Karena kalau kita lihat salah satu investasi yang paling menarik sekarang itu pasar saham karena udah saking murahnya Mas. Mungkin untuk tahun pertamanya akan wise kalau ada sebagian dari Danantara itu bisa diinvestasikan di pasar saham ya, itu yang kita lihat. Lalu bagaimana outlook dari pasar saham ini sendiri untuk paruh, untuk nanti kuartal kedua ya, habis lebaran kita udah masuk kuartal kedua, saya melihat volatilitas ini masih akan tinggi. Semua orang masih menunggu klarifikasi dari realokasi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemarin kan efisiensinya udah. Ini belanjanya kapan? Belanjanya di mana? Kalau program MBG-nya mau sebesar apa? Bagaimana eksekusinya? Dan di mana aja? Apakah efektif? Apakah masih ada yang harus kita kritik? Nah, ini yang pasar akan sangat lihat
di kuartal 2. Walaupun begitu, aku lihat ya dengan segala skeptisme belakangan ini yang muncul, saya rasa 95% sentimen negatif kemarin itu sudah price in, Mas. Untuk pasar saham, apakah masih bisa naik turun lagi? Saya bilang ya masih bisa aja. Tapi untuk posisi sekarang saya melihat upside-nya sudah jauh lebih tinggi daripada downside-nya. Kalau punya pandangan investasi 6 bulan sampai 1 tahun, saya rasa ini sudah menjadi entry point yang baik. Baik, entry point yang baik begitu. IHSG juga ini berada di zona hijau begitu. Apakah kemudian sektor-sektor lain ini akan cepat pulih juga begitu, Mas? Dan apa saja sih pendorongnya setelah dari pengumumannya struktur Danantara? Saya rasa kalau dari Danantara kita butuh eksekusinya. Kalau untuk perbaikan sektor, yang kita benar-benar butuhkan itu komunikasi terkait anggaran yang baru pasca realokasi. Karena jujur Mas, pasar keuangan saat ini sebelum ada pengumuman realokasi itu mau kemana, jujur gelap Mas sampai hari ini. Nanti orang kan lagi ngukur kuartal 2 belanjanya pemerintah bisa sebesar apa. Jadinya misalnya yang biasa ikutan ada tender pemerintah atau ikut proyek MBG misalnya, apakah akan sebesar apa? Apakah roll out-nya di bulan April ini akan banyak? Apakah kita nunggu dulu sampai tengah tahun? Ini ketidakpastiannya yang lumayan tinggi yang pemerintah harus solve secepatnya. Saya sih berharap setelah Lebaran ada guidance langsung dari pemerintah. Kalau ada guidance langsung, yang paling dibutuhkan sekarang itu detailnya, Pak. Nah, kalau yang detailnya ini kan kalau presiden kan sudah memberikan arahan besar. Nah, detailnya ini yang kita butuhkan dari para pembantu presiden. Dari menteri-menteri, kepala badan, dan yang melaksanakan operasional di bawah. Kalau guidance-nya itu sudah ada, kita di sektor swasta baru juga bisa, baru bisa ngegas, Mas. Kalau itu belum ada, berat rasanya. Baik, terima kasih Pak Farul. Ini semoga mudah-mudahan tren positif ini semakin membaik ke depannya, apalagi kita didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara yang baru saja kemarin mengumumkan secara resmi kepengurusan. Terima kasih Pak Farul atas waktunya berbincang bersama Garuda TV. Ya pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama Chief Ekonom dari Tribegah Sekuritas membahas soal dampak baik dari pengumuman struktur Danantara dan juga bagaimana dampak baik dan juga optimismenya untuk pasar ke depannya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Garuda TV. Saya Yoga Diki Pratama melaporkan.